Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalkan nama saya Wiwit Hediana dari kelas ADP AGK. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mata kuliah dasar-dasar ilmu administrasi yang saya peroleh. Oke, asal-usul administrasi yang pertama ada Eropa Daratan, Eropa Kontinental, Eropa Barat, Yunani Klasik, dan Romawi. Oke, mari kita next. Kaitan antar konsep dalam administrasi yang pertama ada administratio, owner, administrator, administer, yang terdiri dari administro. Nah, berikut penjelasan mengenai konsep administer yang terdiri dari melayani, mentaati terhadap majikan atau pemilik, melaksanakan kegiatan selepas dengan kebijakan atau kehendak pemilik atau atasan, mentaati prosedur dan formalitas tertentu, berita, acara, laporan, neraca, dan sebagainya. Nah, berikut nih ada konsep administrator yang terdiri dari registrasi, inventarisasi, kalkulasi, pembukuan, ekspedisi, dokumentasi, korespondensi, dan sejenisnya. Lalu paradigma dan filosofi. Apa ya kira-kira? Nah, ini penjelasannya. Paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan memengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Oke, filosofi adalah studi mengenai kebijaksanaan, dasar-dasar pengetahuan, dan proses yang digunakan untuk mengembangkan dan merancang pandangan mengenai suatu kehidupan. Nah, administrasi sebagai suatu sistem filsafat. Baik, yang pertama ada cara deduktif, yaitu dengan mencari hakikat administrasi serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Yang kedua ada cara induktif, yaitu dengan mengamati gejala-gejala yang ada di masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu sendiri. Oke, next. Ruang lingkup administrasi publik. Nah, yang pertama ada bidang pemikiran hakiki yang terdiri dari yang pertama, etika administrasi publik, tata nilai organisasi, dana manajemen. Yang kedua ada estetika administrasi publik, cinta, rasa, karsa administrator. Yang ketiga ada logika administrasi publik, disiplin ilmu, sumber daya manusia, hukum administrasi negara. Yang terakhir ada hakikat administrasi publik, pembentukan sistem kultur struktur. Oke. Yang kedua ada bidang peraturan perundang-undangan yang terdiri dari yang pertama landasan ideal, yang kedua landasan konstitusional, yang terakhir ada landasan operasional. Oke, selanjutnya ada bidang ketatalaksanaan yang terdiri dari yang pertama administrasi pembangunan, yang kedua administrasi perkantoran, yang ketiga administrasi kepegawaian, yang keempat administrasi kemiliteran, yang kelima ada administrasi perpajakan, yang keenam ada administrasi pengadilan, yang terakhir nih ada administrasi kepenjaraan. Oke, next. Persamaan administrasi publik dan administrasi bisnis atau niaga. Yang pertama, administrasi publik dan administrasi niaga merupakan cabang-cabang ilmu sosial. Yang kedua, ilmu administrasi publik dan ilmu administrasi niaga pada awalnya merupakan cabang ilmu administrasi. Yang ketiga, kerangka dasar administrasi publik dan administrasi niaga adalah efisiensi. Yang terakhir, sama-sama memiliki unsur pokok yaitu organisasi, manajemen, komunikasi, kepegawaian, keuangan, perbekalan, ketatausahaan, dan hubungan masyarakat. Oke, lalu apa ya perbedaannya yang tadi aku udah jelasin mengenai administrasi bisnis dan administrasi publik? Ada yang tahu? Oke, next. Perbedaan administrasi publik dengan administrasi bisnis. Berdasarkan faktor tujuan, administrasi publik cenderung meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Dari administrasi bisnis ini meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Berdasarkan faktor motif, administrasi publik adalah pemberian pelayanan secara efektif, efisien, dan seekonomis mungkin kepada semua masyarakat yang perlu. Berdasarkan sisi dari administrasi bisnis dalam pelaksanaannya bermotif mencari keuntungan yang wajar atas modal yang telah ditanam. Berdasarkan sifat pelayanan, administrasi publik ini berkewajiban melayani semua warga negara dengan perlakuan yang sama, tidak dengan membeda-bedakan.
Dari sisi administrasi bisnis sering membedakan pelayanan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Oke, kita next. Berdasarkan nilai yuridikasi, administrasi publik itu wilayah kekuasaan yang sama dengan wilayah kekuasaan negara. Dibandingkan dengan administrasi bisnis, tidak mempunyai wilayah kekuasaan. Dari sisi administrasi publik, kekuasaan dari rakyat melalui lembaga perwakilan. Dari sisi administrasi bisnis, kekuasaan yang bersandar pada modal, kemampuan teknis, manajerial, dan teknologi. Yang terakhir, berdasarkan orientasi publik. Dari sisi administrasi publik, seluruh aparat dan personalia sebagai abdi masyarakat yang berorientasi politik netral. Dari sisi administrasi bisnis, menjalankan politik memihak dan yang menguntungkan perusahaan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa proses administrasi publik lebih lambat dibandingkan dengan administrasi bisnis atau niaga. Oh gitu, iya kayak gitu. Mari kita next. Oke, next. Fungsi administrasi terbagi menjadi 5. Yang pertama ada fungsi rutin. Fungsi rutin merupakan kegiatan mencakup persiapan dan pengadaan yang biasanya dilakukan oleh staf administrasi itu sendiri, yang bertanggung jawab atas kegiatan administrasi sehari-hari. Yang kedua, fungsi teknis. Fungsi teknis ini merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan pendapat, keputusan, serta keterampilan perkantoran, seperti menggunakan sebuah program, aplikasi komputer tertentu yang biasanya dilakukan dalam departemen administrasi yang terhubung dalam Departemen Teknologi Informasi. Yang ketiga, fungsi analisis, yaitu menuntut untuk dapat berpikir kritis dan kreatif, serta diiringi dengan kemampuan dalam mengambil keputusan, seperti membuat dan menganalisis laporan serta membuat keputusan pembelian. Fungsi analisis biasanya dilakukan oleh seorang manajer. Yang keempat, ada fungsi interpersonal. Secara jelas membutuhkan suatu kegiatan berupa penilaian dan analisis sebagai dasar pengambil keputusan serta keterampilan yang berhubungan dengan orang lain. Contohnya, seperti mengkoordinasi tim proyek. Yang terakhir ada fungsi manajerial berupa perencanaan, pengorganisasian pengukuran, dan pemotivasian seperti pembuatan anggaran dan pengevaluasian. Yang selanjutnya ada unsur administrasi. Yang pertama organisasi. Organisasi merupakan kumpulan orang dengan visi misi dan tujuan yang sama. Adanya kesamaan ini membuat orang di dalam organisasi tersebut bekerja sesuai tugas dan wewenangnya, serta bekerja sama satu sama lain agar tujuannya tercapai. Yang kedua ada manajemen. Manajemen dalam pelaksanaan tugas dan wewenang setiap orang dalam organisasi harus diawasi. Hal ini menjadi salah satu fungsi utama dari manajemen, yaitu fungsi pengawasan. Yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi sangat diperlukan di bidang apapun, termasuk administrasi. Adanya komunikasi akan mempermudah orang untuk saling bekerja sama, melaksanakan tugas, dan mencapai tujuan bersama. Yang keempat ada kepegawaian. Kepegawaian sering juga disebut dengan sumber daya manusia. Kepegawaian mencakup pencarian, penempatan serta penggunaan tenaga manusia dalam sebuah kegiatan administrasi. Kepegawaian juga mencakup pelatihan serta analisis dan klasifikasi jabatan. Yang kelima ada keuangan, sering disebut administrasi keuangan. Bidang ini berfokus pada tugas penganggaran belanja, pembukuan, pemeriksaan, atau auditing, serta pekerjaan di ranah keuangan lainnya. Yang keenam ada perbekalan, adalah perlengkapan, persediaan, logistik, serta urusan rumah tangga. Bidang ini sering juga disebut administrasi perlengkapan. Fokus tugasnya adalah pembelian, persediaan, klasifikasi, serta standarisasi alat dan pengendalian harta benda. Yang ketujuh ada ketatausahaan. Ketatausahaan merupakan kegiatan perencanaan, penggadaan, pengiriman, serta penyimpanan berbagai informasi yang diperlukan dalam kerjasama. Ketatausahaan bisa menyangkut administrasi perkantoran, manajemen perkantoran, tata persuratan, arsip, sekretaris, dan lainnya. Yang terakhir nih, hubungan masyarakat atau yang sering disingkat dengan humas. Perusahaan atau organisasi butuh interaksi baik dengan publik serta pelanggan agar mendapat dukungan baik. Oke, kesimpulannya
bahwa ilmu administrasi adalah cabang atau kesatuan atau disiplin ilmu sosial yang secara khas mempelajari tentang administrasi sebagai salah satu fenomena masyarakat modern. Oke, cukup sekian pada video kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.